Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini pembelajaran kita tentang tema beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, ini inti pembelajaran kita ya. Kita mau mendalami makna beriman, yaitu bahwa beriman itu berarti melaksanakan kehendak Allah, dan manusia yang melaksanakan kehendak Allah akan diselamatkan. Oke, nanti kita akan juga belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita menjaga kesehatan kita. Kita akan awali dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Bantulah agar kami selalu taat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar dari tokoh kitab suci. Ini dia. Siapa kira-kira ini ya? Ini adalah Bapak Abraham. Kenapa sih tokoh ini penting akan kita pelajari hari ini? Karena memang ya Bapak Abraham itu disebut sebagai Bapak kaum beriman. Kemudian Abraham juga ya berhasil melewati ujian yang berat ya yang diberikan oleh Tuhan. Abraham selalu menuruti kehendak Tuhan, dan dia bahkan rela mengorbankan anaknya. Jadi memang nanti dalam kisah ini kita akan tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan mencintai manusia melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Nah, karena itu Tuhan menyelamatkan Ishak dan menyiapkan seekor domba. Jadi manusia yang melaksanakan kehendaknya akan diselamatkan. Nah, anak-anakku, bagaimana cerita Nabi Abraham atau Bapak Abraham? Oke, kita baca sama-sama ya. Ini diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Pada suatu senja, Abraham duduk di meja rumahnya. Dia termenung dan berpikir, janji Allah akan memberikan keturunan yang banyak belum terwujud dan tidak mungkin terwujud sebab aku sudah tua. Begitu juga Sarah istriku. Namun Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Pada suatu hari Abraham kedatangan 3 orang tamu. Tamu itu sebenarnya adalah utusan Allah. Abraham tidak mengenal tamu itu, namun dia menyambut mereka dengan ramah dan menghidangkan makanan serta minuman kepada mereka. Selesai makan, tamu itu berkata, "Di mana Sarah istrimu?" Abraham menjawab, "Di dalam rumah." Kata tamu itu kepada Abraham, "Tahun depan kami akan kembali, dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah yang di dalam rumah tersenyum mendengar perkataan tamunya. Dia berkata dalam hati, "Aku sudah tua dan layu. Bagaimana mungkin dapat mengandung dan melahirkan?" Tamu itu berkata, "Mengapa Sarah tersenyum? Sungguh, tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Setelah berkata demikian, ketiga tamu itu berpamitan. Apa yang dikatakan tamu itu benar terjadi. Pada hari tuanya, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Allah setia dan menepati janjinya. Abraham dan Sarah sangat gembira mendapat Ishak di usia tuanya. Mereka sangat mengasihi Ishak. Tetapi kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Ketika Ishak bertambah besar, pada suatu malam, tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran kepadaku." Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham sangat terkejut. Abraham sangat mencintai Ishak. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku.
Dia satu-satunya anakku. Dia satu-satunya sumber pengharapanku untuk mendapat keturunan sebanyak bintang di langit. Abraham sedih sambil memandang wajah Ishak yang tertidur pulas. Abraham sangat mencintai Ishak, tetapi ia lebih menaati perintah Allah. Keesokan harinya, Abraham membelah kayu bakar, menyiapkan pisau dan api. Abraham mengajak Ishak serta dua hambanya ke tanah Moria. Di kaki gunung Moria, Abraham memerintahkan kedua hambanya untuk berhenti dan menunggu. Datanglah ia dan Ishak meneruskan perjalanan ke puncak gunung. Abraham meletakkan kayu bakar di pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa pisau dan api. Di tengah perjalanan Ishak bertanya, "Ayah, kita sudah membawa api, pisau dan kayu bakar, tapi mana anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakannya untukku. Allah akan menyediakannya, anakku." Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mengumpulkan batu-batu yang ada di situ dan membuat altar dari batu-batu tersebut. Kemudian dia menyusun kayu bakar di atasnya. Abraham mengambil pisau dan siap menyembelih Ishak. Tiba-tiba terdengar suara malaikat. "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang Tuhan tahu bahwa engkau setia dan taat kepada kehendak Allah." Abraham tidak jadi menyembelih Ishak. Segera melepaskan ikatan Ishak dan diturunkannya dari meja altar. Tiba-tiba Abraham mendengar suara anak domba. Abraham menoleh dan melihat seorang anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Abraham segera mengambil anak domba itu dan berkata kepada Ishak, "Anakku, inilah domba yang disediakan Allah untuk kurban kita." Abraham menyembelih domba itu dan mengorbankannya sebagai persembahan pengganti Ishak anaknya. Setelah selesai persembahan kurban, mereka turun dan pulang. Nah, anak-anakku, demikian kisah Bapak Abraham yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya tanya, ya, siapa yang mau dikorbankan Abraham? Siapa yuk? Iya, anaknya sendiri yang bernama Ishak. Ya, kemudian mengapa Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak? Kenapa? Ya, karena ketaatan ya kepada perintah Allah. Ya, karena taat. Ya, kemudian pada perintah Allah dia ingin mengorbankan juga anaknya. Ya. Nah, kemudian mengapa Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya? Ya, karena ketaatan kepada Allah, ingin mengorbankan anaknya. Kemudian Allah mengatakan, "Jangan bunuh anak itu." Ya, kemudian digantinya dengan anak domba. Ya, karena apa? Karena hanya ingin mengetahui ketaatan akan iman Abraham. Kemudian di mana Abraham mempersembahkan Ishak? Jadi di gunung apa? Di gunung apa? Moria. Oke. Nah, dari kisah tadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Ya, Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak karena apa? Karena ketaatan kepada kehendak Allah. Dia menjadi teladan ketaatan karena memang sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Atas tindakan Abraham tersebut, maka Abraham dikenal dengan sebutan Bapa orang beriman. Maka menurut teladan Bapak Abraham, jadi beriman itu berarti apa? Berarti mau melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi ya memang ya anak-anak sering ya tidak taat pada perintah orang tua, ya perintah atau nasihat tidak didengar atau dilaksanakan, ya. Jadi sebetulnya orang tua itu pasti bahagia jika anak-anaknya menaati perintah dan nasihatnya. Jadi demikian juga anak-anak pasti akan bahagia ya dan bangga karena taat pada orang tua yang dicintai. Oke, bangga nggak? Bangga dong kalau kita taat. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, kita akan akhiri dengan berdoa. Oke, kita akan berdoa. Siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan Ishak. Bantulah kami agar mampu meneladan Bapa Abraham yang taat kepada kehendak-Mu. Bantulah kami supaya selalu taat pada orang tua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, seperti biasa ya, ada yang harus kalian kerjakan untuk penilaian ya. Silakan kerjakan di buku. Yang pertama, apa makna beriman? Oke, yang pertama tadi ya, sudah saya jelaskan juga seperti judul tadi di bagian awal. Kemudian nomor 2, mengapa Abraham disebut teladan ketaatan kepada Allah? Ya, ingat kan ceritanya tadi. Kemudian yang ketiga, mengapa Abraham mengorbankan Ishak? Ya, oke, tadi juga sudah kita bahas. Kemudian di mana tempat Ishak dikorbankan? Tadi di mana? Oke. Kemudian yang terakhir, karena ketaatan iman, Abraham dijuluki apa tadi? Oke, silakan kerjakan 5 pertanyaan ini ya. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke Bapak, Ibu, Guru atau Suster. Oke. Nah, anak-anakku terima kasih udah belajar hari ini dari awal sampai akhir ya. Silakan nanti yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya tidak tertinggal nanti materi-materi kita berikutnya. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa. Oke. Anak-anakku sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.